Waktu kecil dia sakit-sakitan, pernah dirawat selama 1 tahun di rumah sakit dan bahkan mengalami depresi. Tapi sekarang orang mengenalnya sebagai seorang filantropis dari Indonesia, Irwan Hidayat. Pak Irwan, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Iya. Loh, terima kasih terus sudah diundang. Iya, terima kasih. Silakan duduk. Semua orang mengenal produk Sido Muncul. Tetapi tidak semua orang mungkin mengenal Anda lebih dekat. Jadi saya akan bertanya, Anda ini anaknya siapa? Oh, papa mama saya? Iya. Oh, papa mama saya itu namanya Lim Tun In. Mama saya Sim Yokhwa namanya. Anda generasi keberapa dari pendiri? Oh, kalau dari pendiri generasi ketiga. Generasi ketiga, jadi Secara Anda darah cucu ya? ketiga, tapi secara hukum ya dari mama saya ke saya gitu sama papa mama. Oke. Pak Irwan, Anda anak keberapa dari berapa bersaudara? Saya anak pertama, saudara saya 4. Jadi 4 orang. 5 bersaudara. 5, ya. Anda yang paling Yang tua? paling tua saya. Ya. Oke. Pendidikan tertinggi Anda apa? SMA, tapi lulus. Loh, banyak orang SMA nggak lulus. Ya, Anda saya dengar cucu kesayangan dari nenek ya, yang memulai usaha ini dari sebuah kedai kecil, dan bahkan katanya pernah foto Anda dan nenek Anda dipakai jadi logo Sido Muncul. Tapi sebelum saya lanjutkan tentang hubungan Anda dengan nenek, dengan ibu Anda, ada baiknya kita ikuti dulu kisah tentang Irwan Hidayat berikut ini. Bagi Anda pencinta jamu tradisional, tentu sudah tak asing lagi ketika melihat brand ini. Ya, Sido Muncul. Namun apakah Anda tahu siapa orang di balik nama besar Sido Muncul ini? Berawal dari sebuah industri rumahan pada tahun 1940-an, seorang ibu bernama Rahmat Sulistyo beserta suaminya memulai usahanya dengan menjual jamu dari olahan rempah-rempah di Yogyakarta. Pada tahun 1951, mereka pindah ke Semarang dan tetap menekuni usaha produksi jamu. Usaha mereka terus berkembang. Selanjutnya, usaha produksi jamu diteruskan sang anak, Desi Sulistyo, dan suaminya, Yahya Hidayat. Dan di tangan Irwan Hidayat inilah, sebagai generasi ketiga, Sido Muncul mengalami kemajuan yang sangat pesat. Irwan, yang lahir di Yogyakarta pada 23 April 1947, merupakan anak pertama dari 5 bersaudara dan menjadi penerus usaha keluarga setelah sang ayah Yahya Hidayat meninggal pada tahun 1991. Irwan terus melakukan berbagai terobosan dalam menjalankan sekaligus memimpin perusahaan hingga membawa Sido Muncul sebagai perusahaan jamu yang mampu memasarkan produknya hingga ke mancanegara. Di balik kesuksesan Irwan mengembangkan Sido Muncul, ada sosok sang istri, Sinta Eko Putri Sujarwo. Irwan dan Sinta dikaruniai 3 orang anak. Yang menariknya adalah, di balik sosoknya yang sederhana, Irwan Hidayat bersama Sido Muncul sering melakukan berbagai kegiatan sosial. Dukungan dari sang ibu dan keluarga semakin menguatkan Irwan untuk terus berbagi. Baik, Pak Irwan, ini kan topik hari ini mengenai orang-orang yang kami anggap ya sukses, baik usahanya maupun prestasinya. Saya mulai meragukan Anda ini, Pak Irwan. Kenapa? Karena kalau orang kaya masa beli kaos kaki aja nggak mampu. Oh, nah ini kebiasaan. Kebiasaan memang nggak pernah pakai. Oh, memang nggak pernah pakai kaos kaki ya, bukan karena nggak mampu beli ya? Ya enggak lah, kalau kaos kaki aja saya punya, cuman nggak pernah dipakai. Oh, nggak pernah dipakai, oke. Kembali ke nenek tadi. Boleh tahu nggak apa nilai-nilai yang diwariskan oleh nenek Anda? Karena saya baca sejarah bagaimana Sido Muncul berdiri, perjuangan nenek Anda luar biasa ya.
dari toko kue muncul misalnya, kemudian berkembang jadi jamu, dan generasi kedua baru mengembangkan, generasi tiga makin besar lagi. Tapi apa nilai-nilai yang diwariskan oleh nenek Anda kepada generasi-generasi setelahnya? Ya, yang saya lihat gini, kan saya dari kecil itu saya ikut nenek saya dari lahir. Cucunya 46, saya nomor 6. Cucunya 46 orang? Anaknya 9. Waktu saya kecil, waktu saya lahir, ibu saya, mama saya itu hamil lagi. 2 bulan, 3 bulan setelah saya lahir. Sakit-sakitan, nggak bisa nyusuin dan muntah-muntah setiap hari. Nah kemudian saya sendiri sakit-sakitan. Wah saya itu gudang banyak penyakit lah waktu kecil. Saya masih ingat bisulan di mana-mana. Loh iya. Bisulan mah bukan penyakit. Penyakit, macam-macam, disentri, nggak sembuh-sembuh. Udahlah, pokoknya sakit-sakitan. Nah, Dan pernah dirawat 1 tahun itu lamanya? waktu saya umur 21 tahun. Oh, jadi Anda itu nggak jauh dari penyakit ya? Enggak, tapi sekarang saya ahli tentang penyakit. Oh, Iya, ahli. baik. Dari pengalaman hidup Anda tadi, apa yang ingin Anda sampaikan soal nilai-nilai tadi? Ya, nenek saya itu semangatnya luar biasa ya. Waktu dia diriin umurnya 54 tahun. Kemudian dia ini orang yang pertamanya anaknya orang kaya. Kalau di Semarang itu anaknya orang kaya, jatuh miskin waktu tahun 1925. Kemudian ngungsi ke Solo, ke Jogja, anaknya 9. Saya masih ingat mama saya itu kalau makan itu ayamnya seekor, dia yang paling belakang. Jadi royoan gitu toh, terus dapatnya cuma kepala. Sekolahnya kelas 3 SD, karena nggak bisa bayar. Sampai segitunya Ya, kondisi tapi waktu itu? dia orangnya semangat, umur 54 tahun diriin Sido Muncul. Saya masih ingat kalau waktu kecil, saya kan kepengennya itu makan itu loh, minum es. Setiap kali saya bilang minum es, ntar nanti yang jualan bentar lagi baru datang. Ibu-ibu jualan itu baru beli es. Dan ya Sido Muncul itu kan dimulai dari usaha kecil, kemudian juga nenek saya juga bukan orang yang berpendidikan baik gitu ya. Ya akhirnya saya lihat orang yang uletnya luar biasa. Jadi dari nenek itu diwariskan semangat untuk pantang berputus asa. Dan tidak Ulet. pernah ngutang nggak bayar nenek saya itu. Kalau Anda? Oh saya apalagi, Oh, kalau saya utang terus. Saya utang terus. kenapa Anda harus menyelipkan pesan moral di dalam setiap iklan Anda? Ya kalau iklan yang menjual, misalnya memuji diri sendiri, memuji produk sendiri, itu menurut saya kuno. Jadi iklan-iklan yang baik adalah iklan yang bisa memberi benefit kepada orang lain. Jadi semakin banyak benefit itu diberikan, semakin sukses produk. Saya ingin tahu, nilai-nilai yang Anda ingin kembangkan di grup Sido Muncul itu apa? Filosofi usaha, kulturnya, Ya, apa? jadi visinya itu tahun 98 nih ya, menjadikan perusahaan kami itu bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Nah, visi ini terinspirasi dari Mother Teresa yang mengatakan kalau hidup ini tidak berguna, kalau manusia itu tidak berbuat sesuatu untuk orang lain, hidupnya tidak berguna. Nah, itu saya terapin bagaimana Sido Muncul bisa berguna. Di samping itu mama saya itu sekarang umurnya 87. Dan sebenarnya duitnya yang saya bagi-bagi itu duitnya mama saya. Nah, baru tahu Kalau toh. gitu, tunggu dulu. Kalau gitu bagaimana kalau mama Anda aja diundang ke sini? Iya itu tadi saya mau ngomong itu. Berarti saya salah ini Enggak, ya? saya cuma mewakili. mewakili ya. Mewakili aja. Oke. Mama saya selalu pesennya gini. Pengertiannya apa? Pokoknya setiap kali saya ngelakuin katarak, saya ceritain. Terus dia bilang gini, ya benar. Ya sudah, bantuin terus. Jadi kita semangat keluarnya duit. Tapi kita kadang-kadang juga mikir, wah banyak amat. Tapi mama saya mendorong kami itu. Pokoknya bantuin aja.
Jadi itu nilai dari orang tua ya. Sebelum saya lanjutkan. Ada lagi istri saya. Oh iya. Istri saya benar tuh memberi. Soalnya Bunda Teresa saya kenal. Tunggu dulu, ini istri Anda saya. mengatakan istri karena memang dari hati yang dalam atau karena takut? Enggak dong, pasti loh. Bunda Teresa, ibu Anda dan istri adalah figur yang mendorong apa yang Anda lakukan sekarang. Kita rehat, ikuti terus Ki Candy. Pengalaman saya, semakin kita membantu, yang paling berharga itu apa? Hatinya tentrem.